Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ustadz Menjawab, dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Soeharto SAG yang nanti akan menyampaikan materi pelajaran untuk kita kali ini, yaitu menjaga ukhuwah. Dan bagi Anda yang nanti bisa bergabung bersama kami persilakan Anda di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini, Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, baik. Silakan materinya, Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ada lis-sabirina jazaa'an manfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa TV dan pendengar radio yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita, sehingga manakala kita menghisap, manakala kita menghitung, tentu tidak akan mampu dan tidak akan terjawab. Oleh karena itu, mari semaksimalnya kita memanfaatkan nikmat Allah, terutama Islam, iman, dan sisa umur ini, agar supaya seluruh aktivitas kita dan kegiatan kita mempunyai nilai ibadah atau diterima oleh Allah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV dan pendengar radio di mana saja berada, kami ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan di dunia ini, sebagai hamba Allah yang mempunyai sifat sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentu tidak selalu ideal sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak selalu menyenangkan. Tapi banyak hal tentunya di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah masyarakat tentu amat sangat sering menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, tentu kita sebagai hamba Allah yang beriman cepat mengembalikan persoalan ini kepada tuntunan dan ketentuan dan contoh daripada Rasulullah SAW untuk mensikapinya. Insya Allah bagi kita sebagai orang yang beriman, hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun kita menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mungkin perbedaan paham, perbedaan pendapat, perbedaan, apalagi kalau sekarang ini di tengah-tengah menghadapi insya Allah sebentar lagi tanggal 14 yang akan datang, kita akan ada pesta demokrasi, ada pemilihan umum. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang terkait dengan urusan-urusan ini tidak menjadikan antara sesama muslim menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kebersamaan, kesatuan, ukhuwah Islamiyah tentunya harus di atas segalanya. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang muslim tentunya akan mewaspadai diri, jangan sampai kita hanyut dan terbawa
oleh bujukan-bujukan setan yang sebetulnya Allah memerintahkan antara seorang mukmin yang satu dengan yang lain adalah bersaudara, tapi dengan adanya hal-hal yang tadi kami sampaikan di depan, karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, ya, sehingga menimbulkan sesuatu perkara yang justru di atas segalanya harus kita jaga, kebersamaan dan kesatuan. Dengan kata lain adalah membangun satu ukhuwah Islamiyah. Ini terjadi pada saat-saat yang kita tidak mewaspadainya. Maka oleh sebab itu, tentu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa sekali lagi persatuan dan kesatuan umat Islam ini, umat mukmin ini adalah harus di atas segalanya. Allah berfirman di dalam surat Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka islahkanlah, damaikanlah di antara mereka yang bertikai. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Ini adalah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang meyakini dan memahami bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan kita yang akan mengantarkan kita kepada satu kehidupan yang dalam ayat ini akan mendapatkan rahmat daripada Allah, maka ada 3 poin dari ayat ini yang perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Di persaudaraan yang diikat oleh keimanan ini sebetulnya akan bisa menjadikan keharmonisan dalam hidup rumah tangga daripada ukhuwah, persaudaraan yang diikat oleh nasab, manakala berbeda daripada akidah, manakala berbeda daripada pandangan. Maka persaudaraan yang dipatri dengan keimanan ini akan bisa membangun satu ukhuwah yang lebih ideal, yang lebih harmonis daripada ukhuwah yang dibangun oleh sesama profesi, bahkan sampai sesama nasab, tapi berbeda daripada akidah. Yang kedua, fa aslihu baina akhawaikum. Sangat mungkin sekali di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, kehidupan sesama bersaudara, ini ada potensi pertikaian, potensi perselisihan. Sehingga bagi siapapun yang menyadari dan mengaku dirinya sebagai orang mukmin, tentu akan ada kesiapan batin, kesiapan hati yang didorong oleh keimanan itu untuk islah, untuk menerima islah, untuk dipersatukan, untuk didamaikan. Maka dengan demikian, insya Allah kita akan tetap utuh. Perdamaian itu tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah sebagai petunjuk untuk membangun satu islah tadi, untuk satu penyelesaian masalah. Oleh sebab itu,
Selanjutnya ayat ini mengingatkan kepada kita wattaqullah. Maka persaudaraan dan islah tadi ya, tentunya didasari dengan takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah tentunya kita sudah memahami ya, bahwa semuanya tidak lepas daripada koridor melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Termasuk larangan daripada Allah adalah perselisihan di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga atau di dalam hidup bermasyarakat tadi untuk membangun satu ukhuwah Islamiyah yang baik. Kemudian selanjutnya adalah dengan terbangunnya tiga hal ini tadi, maka Allah memberikan satu targhib kepada kita, la'allakum turhamun, agar supaya kamu sekalian mendapatkan rahmat. Rahmat Allah akan turun manakala membangun satu persaudaraan yang baik, kemudian manakala ada perselisihan kita cepat kembali kepada Allah dan Rasul, kemudian kita senantiasa selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Maka yang rentan dalam permasalahan yang akhir-akhir ini, apalagi nanti bisa juga ya sebelum menghadapi pemilu maupun setelah menghadapi pemilu, sangat mungkin sekali terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu karena mengikuti bujukan-bujukan daripada setan, dan kita mungkin mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan lalai dengan bagaimana petunjuk Rasulullah SAW agar supaya kita menjauhi dan jangan sampai antara saudara itu saling membenci dan sebagainya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa antara kita tidak boleh la taqatu, tidak boleh di antara kita itu, atau dilarang di dalam agama itu saling memutus hubungan, la taqatu. Kemudian wala tadabaru, dan tidak boleh di antara kita saling membelakangi. Kemudian wala tabaghadu, dan tidak boleh di antara kita saling membenci. Kemudian juga wala tahasadu, dan tidak boleh di antara kita saling hasad, menghasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Kemudian ditutup hadis ini, wala yakhillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasin, dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot saudaranya sesama muslim lebih daripada 3 hari. Pemirsa TV dan pendengar radio di mana saja berada, Masya Allah, peringatan daripada Rasulullah SAW dalam satu hadis ini saja sudah cukup. Bahkan masih banyak sekali hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita agar supaya manakala kita menghindari dari para larangan-larangan ini, akan dipastikan terbangunlah satu ukhuwah Islamiyah yang baik. Maka di sini dengan situasi dan kondisi yang kadang tidak kita sadari, kita betul-betul terlibat dalam hal yang demikian. Apalagi di dalam perkembangan teknologi yang demikian, kita harus mewaspadai diri dalam menggunakan HP kita. Barangkali kita membaca ya di YouTube atau di Google atau di manalah itu, banyak macam yang ada di dalam HP kita ini. Kemudian kita mudah-mudah mengirimkan atau apa istilahnya nge-share ya kepada saudara kita yang lain. Sedang persoalan yang kita
sampaikan itu ada unsur-unsur hasad, ada unsur-unsur kebencian, ada unsur-unsur ini, karena memang apa yang kita baca ini sering-sering terjadi bertentangan dengan keinginan kita. Maka dengan demikian, pemirsa TV dan pendengar radio yang saya hormati, sekecil apapun ya, yang kita lakukan, manakala itu adalah melanggar daripada larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, sedikit banyak yang kita lakukan, ingat, pasti kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka keberhati-hatian, kewaspadaan daripada seluruh apa yang kita lakukan, tentu kita akan kembali kepada satu nasihat yang menyentuh pada diri kita. Berpikir dulu sebelum berbuat. Berpikir dulu sebelum berbuat. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu hanya karena terdorong oleh hawa nafsu, sehingga seperti kita melepas busur ya, tanpa ada sasaran yang jelas. Maka oleh sebab itu, kita betul-betul harus mewaspadai dalam situasi dan kondisi. Ya, kalau sampai kepada tanggal 14, mungkin satu pekan berjalan ini, tentu kita akan juga tidak bisa lepas daripada karena berkembangnya teknologi yang canggih, sehingga berita-berita itu masuk ke kamar-kamar kita, masuk ke mana saja kita berada, kita bisa melihatnya. Kemudian ada satu hadis lagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang mafhumnya kita harus sadar bahwa di antara sesama muslim itu ya, haramun damuhu, haram darahnya. Haram darahnya di sini pengertiannya adalah ya, dilarang keras. Jadi ada larangan di antara sesama muslim itu melaksanakan suatu perbuatan yang haram sehingga menimbulkan darah saudara kita itu mengalir. Artinya jangan sampai ada penganiayaan antara sesama kita. Kemudian haram hartanya. Harta saudara kita ini haram. Jangan sampai kita memakan, mengambil harta ya, dari saudara kita yang dengan tidak cara yang dibenarkan. Kemudian haram airduhu, haram kehormatannya. Jangan sampai kita justru ya, menjatuhkan kehormatan daripada orang lain. Bahasa haram di sini adalah sesuatu perbuatan yang mestinya harus kita tinggalkan. Jadi kalau kita melaksanakan, berarti ini adalah satu masuk daripada suatu perkara yang diharamkan. Maka oleh sebab itu ada satu hadis juga yang apabila ada seorang yang sudah bersyahadat kepada Allah, juga bersyahadat kepada Rasul, kemudian juga sudah melaksanakan sholat dengan baik, kemudian dia melaksanakan zakat, ya, ini adalah haram darahnya dan haram hartanya. Ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan, jangan sampai sesama muslim, sesama orang yang sama-sama muslim, artinya sama-sama melaksanakan sholat, sama-sama membayar zakat, dan sama akidahnya, kita masih juga ada hasad, ada membenci, ya, ada saling menghina, menjatuhkan kehormatannya. Maka waspadalah diri kita masing-masing, ya, agar supaya kita berusaha untuk berpikir dulu, ya, mau nimbang dulu apabila kita mau mengucap atau mau berbuat apapun. Saya kira demikian sebagai
mukadimah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan nanti Anda bisa bergabung di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian kita kembali di program unggulan Ustadz Menjawab. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000 ataupun di SMS dan WA di 08112553.000. Di line telepon kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Oku Selatan. Silakan Pak Mustafa, Oku Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz serta bersama Mas kami selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon tanya Pak Ustaz dalam surat Al-Anfal ayat 53. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa anna Allaha sami'un 'alim. Iya. Ya, artinya yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini apakah bisa dikaitkan ataupun dihubungan dengan ayat sebelumnya, seperti ayat 52-nya itu. Mohon bahasanya dan atas pencerahan Pak Ustaz saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tapi ayat itu tadi. Al-Anfal 53. Iya. Ayat sebelumnya coba kami baca dulu ya. (52) ya. Yang artinya keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Baik Bapak dari Uku, alhamdulillah bisa bertemu pada line ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ditanyakan oleh Bapak ini bisa juga ada hubungannya karena kaum yang dolim, kaum yang sesat, kaum yang tadi termasuk juga kaum Fir'aun ya, yang sesat, membangkang dan sebagainya gitu. Dalam perjalanan hidup ya, manusia itu sebetulnya ya, hati seseorang itu ya tergantung pada Allah, ada di genggaman Allah. Maka ada juga doa kan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah hati kita dalam agamamu. Tentu bagaimanapun juga kita juga sudah mendengar riwayat sejarah para sahabat dulu ya, yang semula memusuhi Islam, semula benci kepada Islam, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW, ya. Seperti Umar bin Khattab, satu riwayat yang sudah sangat populer di kalangan umat Islam ini sebagai pelajaran, itu pun bisa berubah karena memang ada usaha, ada kemauan, dan hatinya tidak mati gitu. Jadi masih bisa tersentuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari orang kalau digambarkan di sekarang ini adalah orang yang sudah masuk di dunia hitam. Mau itu sudah pekerjaannya. Tapi tidak sedikit saudara-saudara kita
ya yang masih diberi kesempatan hidup sadar, akhirnya dia bisa berubah. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita pun demikian. Jangan kita bersenang-senang, jangan kita terus membanggakan diri, jangan kita sudah merasa berbuat baik, manakala kita tidak mewaspadai diri dengan akidah yang Allah berikan kepada kita, dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, tidak kita jaga dengan istiqomah, tidak kita jaga dengan mujahadah, bisa juga kita akan terlena. Maka ada satu hadis juga yang mafhumnya itu, dari kecil dia itu berbuat baik, beramal soleh dan sebagainya, tapi tinggal selangkah, ya, seorang itu bisa masuk neraka, bisa membalik. Begitu juga sebaliknya, seorang yang dalam hidupnya itu sudah melalui jalan-jalan untuk menuju ke neraka, tapi pada akhir hayatnya dibaliklah hati itu dan kita menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapat hidayah dan menjadi orang iman, akhirnya masuk surga. Maka oleh sebab itu pelajaran ini, ayat ini untuk kita semua, agar supaya kita betul-betul mewaspadai diri dalam amalia-amalah kita, yang Allah sudah memberikan rahmat kepada kita dengan Islam, dengan iman. Bahkan kita insya Allah berusaha untuk ihsan, berbuat ya segala sesuatunya hanya karena Allah, hanya untuk Allah gitu. Menghindari daripada dosa-dosa besar yang akan merusak dan menghapus daripada amal perbuatan kita, dengan kesombongan, dengan kesyirikan, dengan kita jaga dengan istiqomah. Insya Allah kita tentu sangat berharap agar supaya akhir hayat kita adalah akhir hayat yang husnul khotimah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, baik. Kembali di persiapan perhelatan Akbar Nasional, Ustaz ya. Baik. Kalau dari perspektif Islam untuk menentukan, kita sebagai pertimbangan menentukan sosok pemimpin itu apa pertimbangannya? Ya, tentu kita sebagai orang Islam, seorang iman yang ya tadi di awal kami sampaikan ya, untuk menjaga ukhuwah adalah kita ya menteladani bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat ini, dan yang disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai pimpinan umat. Jadi fungsi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan sebagai pimpinan umat. Beliau juga memimpin bukan hanya orang Islam. Waktu di Mekah, waktu di Madinah, ya ada bukan hanya orang mukmin saja yang dipimpin. Maka oleh sebab itu kita tentu akan menteladani bagaimana yang disifatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan sebagai pimpinan. Sudah sangat populer sekali itu. Jadi kita sebagai orang mukmin tentunya kalau akan memilih pimpinan, semaksimalnya juga akan berusaha untuk mempunyai sifat-sifat yang semaksimalnya lah sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama tentunya adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat tabligh. Inilah yang sangat populer, yang disifatkan oleh Rasul, yang disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat. Setelah kita pelajari lebih dalam lagi, wah ternyata dari 4 sifat inilah yang akan menentukan ya, timbulnya adanya rahmatan lil alamin. Ya, jadi rahmatan lil alamin. Jadi betul-betul kepemimpinannya itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Kenapa di sini sifat jujur diletakkan pada poin yang pertama? Ya. Jadi jujur ini di satu hal itu memang sampai Allah sendiri itu mensifatkan dirinya
mensifatkan dirinya, ya Masya Allah, ini maksudnya Allah itu adalah mempunyai sifat sidik. Ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illa huwa la yajmanakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisa. Gitu. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Di Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya? Ini sidik ini. Dan daripada Allah. Jadi ini termasuk juga sifat Allah. Nah, maka sebagai kita masyarakat yang kebetulan ini satu pekan lagi kita akan ada pemilihan presiden, ya, terutama di situ juga pileg. Ya, tentu kita semaksimalnya akan memilih, ya, hamba-hamba Allah, ya, yang sidik. Dan sekali lagi kalau kita memilih pimpinan itu jangan yakin ini nanti jadi gitu. Jadi dan tidak itu adalah hak prerogatif daripada Allah. Ini adalah satu bagian daripada kita ikhtiar. Maka yang pertama kita berusaha untuk memilih pimpinan yang mempunyai sifat sidik gitu. Sifat sidik akhirnya setelah Allah menyatakan sebagai sifat Allah, ya, kemudian itu disifatkan kepada Rasulullah. Setelah disifatkan kepada Rasulullah, diwajibkan kepada hamba, ya, kepada orang mukmin, kepada orang beriman ini untuk sidik gitu. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu minas shodiqin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu, ya, hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang sidik. Ya. Jadi setelah Allah mensifatkan dirinya sebagai sidik, ya, kemudian disifatkan kepada Rasulullah, kemudian diwajibkan kepada hambanya, kepada orang yang bersyahadat untuk bersifat sidik. Di samping itu, wah luar biasa ya kalau kita bicara masalah jujur itu, kalau kita teringat daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengingatkan kepada kita sekalian agar supaya kita mempunyai sifat jujur itu. Sedang jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Nah, alaikumus sidqo fa innas sidqo yahdi ilal bir, ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menunjukkan, akan membawa kamu kepada surga, ya. Sampai hadis ini diteruskan, seorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Nah, maka kalau hidup kita itu jujur, itu sudah dipastikan kita akan masuk surga. Cuma kriteria jujur itu banyak sekali, jujur dalam niat, jujur dalam beramal, jujur dalam perkataan, jujur dalam semuanya jujur. Sehingga seluruh perilaku kita itu akan jujur, dohiron wa batinan. Nah, maka kebalikannya juga demikian. Wa iyyakumul kadziba, dan berhati-hatilah, jauhilah kamu tentang kadzib, ya, dusta, kebalikan daripada jujur. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan menunjukkan kamu, akan mengarahkan kamu kepada satu kejahatan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Sedang kejahatan itu akan menunjukkan kamu, akan mengarahkan kamu kepada neraka.
Nah, kalau orang kita memilih pemimpin yang, ya tentunya kita berusaha lah untuk bagaimana memilih pimpinan yang jujur. Karena kalau sudah kita kenal ya, seseorang yang berbuat curang gitu, seorang yang berbuat bohong gitu, dia pasti akan terus berusaha untuk menutup kebohongannya itu dengan bohong, seolah-olah kebohongannya itu benar gitu. Maka bahasa yang sering disampaikan oleh Ustadz itu, ya, kita hidup itu harus mencari kebenaran, jangan mencari pembenaran. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, yang pertama sidik ya, ini kalau dijelaskan ini satu materi sendiri. Yang kedua adalah amanah. Ya. Nah ini kita tahu dia dari 3 calon ini semuanya pasti akan mengubar janji itu, janji begini-begini, dan intinya sama, akan mensejahterakan rakyat, akan mensejahterakan rakyat dengan variasi yang berbeda-beda, akan memperhatikan petani, akan menaikkan gaji pegawai, akan hampir semuanya begitu. Wah ini semua menyenangkan. Ya mudah-mudahan lah apa pimpinan yang kita pilih itu nanti akan ya menjaga, akan tidak khianat terhadap janji-janjinya. Ya amanah, maksudnya tidak khianat terhadap apa yang dijanjikan. Kemudian fatonah, itu ada satu kecerdasan di dalam menghadapi satu persoalan yang terjadi di negeri kita ini. Wah, negeri kita ini sangat kompleks sekali ya. Maka baik yang menyangkut kepada urusan ya, dalam negeri maupun luar negeri itu perlu pimpinan yang cerdas gitu, pimpinan yang memang belum mempunyai intelektual yang tinggi gitu, cerdas. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah tabligh. Jadi pimpinan yang berani menyuarakan, ya berani menyampaikan. Ya kalau di dalam akidah kita sebagai orang Islam tentunya amar ma'ruf nahi mungkar, qulil haq walau murun. Dia akan menyampaikan kebenaran kepada siapapun, walaupun kepada saudaranya sendiri. Dalam contoh Rasulullah SAW itu sampai memberikan satu pernyataan untuk penegakan hukum itu, sampai dicontohkan kepada anaknya, kalau anak saya Fatimah itu mencuri, tentu akan kami potong tangannya. Maka tidak peduli itu saudara dan sebagainya, tidak akan peduli. Maka kalau itu ditegakkan, wah, tidak ada KKN di negeri kita ini. Jadi yang salah ya salah, yang benar ya benar, walaupun itu saudara kita sendiri. Maka keadilan itu akan terbangun baik, manakala semuanya, ya, kalau sebenarnya konsep itu sudah ada di dalam Islam semua itu. Konsep itu sudah ada di dalam Islam. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabut taqwa. Jangan karena kebencianmu kepada satu kaum kamu tidak berbuat adil. Wah, itulah pemirsa TV, pendengar radio yang saya hormati, mudah-mudahan, mohon maaf ini kalau beberapa pertanyaan yang masuk belum sempat terjawab, karena memang saya sengaja topik pada saat ini sesuai dengan kondisional ya, yang akan ke depan ya, ke depan kondisional. Yang mudah-mudahan kita juga dengan ini kita akan ada satu wawasan siapa, maka iftaqti qalbah dari seluruh umat Islam, seluruh kaum mukminin, cobalah bertanya kepada diri kita masing-masing gitu. Kalau kita sebagai orang Islam tentunya akan memilih yang Islamnya terbaik, imannya terbaik daripada yang ya itu. Ya, semuanya mukmin, semuanya Islam, tapi ya monggo semuanya saya kembalikan kepada kita semua sebagai pemirsa TV dan pendengar radio untuk iftaqti qalbah, untuk bertanya kepada hati kita masing-masing untuk memilih daripada tanggal 14 yang akan datang. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Baik, kami sampaikan terima kasih atas tausiah dan pelajarannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz menjawab sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.